saya menceritakan sesuatu yang berbau Indonesia, tapi dengan teknik yang mengadaptasi atau terinspirasi dari metode bercerita ala Jepang, yaitu Kamishibai. Jadi zaman dahulu itu orang Jepang cara berceritanya menggunakan media kertas. Makanya Kamishibai sendiri itu, kami itu berarti kertas, sedangkan shibai itu berarti memainkan atau drama. Kamishibai diwadahkan sebuah kotak gitu. Kemudian pada sisi kotaknya itu ada seperti jendela, kemudian di sisi kertas-kertas yang nanti bakalan slide-nya diambil satu mengikuti dengan alur ceritanya. Saya akan mendongengkan melalui media elektronik tentunya dengan ilustrasi. Tekniknya sama ya, slide, mengganti slide satu, mengganti seperti itu, tentang terjadinya dibalik peristiwa pembangunan Selokan Mataram. Nah, disclaimer dulu buat teman-teman semua, karena ini mungkin sensitif bagi beberapa pihak atau beberapa orang. Kita sebaiknya menyikapi sebuah sejarah ini dari kacamata yang bijaksana, diambil yang baik-baiknya. Semoga berkenan dan bermanfaat. Yuk kita simak ceritanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Kemudian di Pearl Harbor dilanjutkan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Jepang pertama masuk Indonesia di Kalimantan, tepatnya di Pulau Tarakan untuk menguasai minyak. Kemudian ke Sulawesi hingga masuk ke Pulau Jawa melalui peperangan perairan. Jadi antara Jepang dan Belanda waktu itu di Bawen. Nah, saat itu Belanda kalah sehingga secara mudah Jepang itu menguasai Pulau Jawa. Sampai pada akhirnya Belanda menyatakan kalah dan angkat kaki dari Indonesia, kemudian menarik semua pasukannya sampai Jepang ini memasuki wilayah Yogyakarta. Pada saat itu juga Yogyakarta tak luput dari ekspansi Jepang. Nah, pada saat ekspansi itu Keraton Yogyakarta disuruh untuk menyambut kedatangan Jepang. Maka oleh keraton itu dibuatkan semacam penyambutan gladi resik. Dengan faktanya itu mereka membuat pagelaran yang disebut Janaka Cakil atau berjudul Janaka Cakil sebagai simbol penyerangan terhadap kekuatan negatif. Kemudian pemimpinan pemerintahan di Yogyakarta saat itu adalah HB9 sebagai raja yang punya kuasa penuh terhadap pemerintahan di Yogyakarta. Karena dulu waktu kolonialisme, pemerintahan Yogyakarta sendiri itu dipimpin oleh Pepatih Dalem dan dipantau oleh gubernur dari Belanda. Jadi pergerakannya cukup ketat ya, sehingga tidak bisa penuh mengambil keputusan penuh terhadap pemerintahannya di Yogyakarta. Nah, pada kependudukan Jepang, karena dia memiliki kekuasaan penuh, dengan adanya keputusan utama berada di tangan Sultan, kemudian Sultan memantau terus pergerakan-pergerakan dan berita-berita di luar sana mengenai kependudukan Jepang. Dan mirisnya pada saat itu Sultan prihatin tentang adanya pemberlakuan sistem mengenai Romusa dan Yugen Yanfu. Romusa sendiri adalah kerja paksa, jadi orang Indonesia itu banyak yang dibawa ke
luar negeri, bahkan ke luar Jawa untuk dijadikan pekerja paksa. Sedangkan untuk perempuannya, yaitu tadi dijadikan Yugenyanfu. Yugenyanfu sendiri itu banyak telah didokumentasikan oleh beberapa orang ya. Jadi ada film dokumenternya juga tentang Yugenyanfu. Mungkin teman-teman di sini bisa kulik-kulik juga. Yugenyanfu itu perempuan yang dieksploitasi dan nantinya akan dijual di rumah bordil Jepang seperti itu. Jadi untuk pemuas ya seks seperti itu. Kemudian untuk ini adalah tampilan ketika Jepang datang dan Sultan harus menyambutnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena rakyat Yogyakarta, keprihatinannya Sultan itu untuk menghindarkan dari panggilan Romusa atau bahkan Yugenyanfu, Sultan sendiri menginisiasi atau menyiapkan strategi diplomasi di bidang ekonomi yang penting juga untuk keberlangsungan di masa mendatang. Jadi HB9 ini bahkan sampai mempresentasikan bahwa daerah Yogyakarta itu adalah daerah yang miskin, yang gersang, yang hanya bisa ditanami ketela atau sebutannya gaplek gitu. Sebelumnya Sultan juga telah mengubah beberapa data statistik terkait sumber daya alam di Yogyakarta. Jadi sengaja direndah-rendahin gitu, supaya yaitu tadi menuju goalsnya, strateginya agar Yogyakarta ini tidak diincar khusus oleh Jepang. Kemudian Sultan menyarankan dan membujuk Jepang untuk membantunya dalam mencanangkan pembangunan selokan atau kanal atau saluran yang menggabungkan Kali Progo di sebelah barat dan Kali Opak di sebelah timur, yang akan mengalirkan air dari Progo hingga daerah Sleman Timur seperti yang bisa kita lihat sekarang ya. Kemudian Sultan menjelaskan bahwa aliran-aliran ini nantinya dapat mengairi daerah pertanian seluas 15.000 hektar. Jadi tersiar kabar seperti ini, banyak di luar Jawa yang penduduknya itu dieksploitasi, jadi dirampas juga untuk sumber-sumber daya pangannya. Maka Sultan sendiri tidak ingin seperti itu. Nah, kemudian apabila karena strategi itu tadi, apabila pertanian di daerah Yogyakarta ini subur, maka hasil dari pertaniannya sebagian akan menjadi pasokan pangan militer Jepang. Nah, pembangunan ini tentunya akan melibatkan masyarakat. Kemudian Sultan mengumpulkan para rakyat Yogyakarta, memberitahu akan dibangunnya Kanal Yoshiro atau Gunsei Haswiro atau sekarang disebut Selokan Mataram. Tidak hanya saluran, nantinya dilengkapi dengan pembuatan jembatan, bendungan, kemudian talun seperti itu. Masyarakat Yogyakarta juga mempercayai bahwa dulu cerita Sunan Kalijaga, apabila Progo dan Opak bisa disatukan, maka bumi Mataram bisa makmur. Oleh karena itu, dengan berbondong-bondong warga turut tangan atau ikut serta langsung dalam pembuatan Selokan Mataram. Bahkan ada saksi mata yang bilang, atau saksi masih hidup gitu, ada diceritakan di beberapa buku, dulu dia terjun langsung dan siang itu makan bersama-sama dengan
segono itu sego nongko, jadi nongko itu nangka, jadi kayak gori gitu, nasi terus kasih gori gitu, jadi sukarela, benar-benar sukarela. Nah, berkat strategi pembangunan Selokan Mataram ini, masyarakat Yogyakarta terhindar dari panggilan Romusa tentunya. Kemudian Selokan Mataram juga sampai saat ini bisa mengairi beberapa hektar persawahan di daerah Yogyakarta. Selokan Mataram yang masyhur ini terbentang dari itu tadi Progo, kemudian sampai Sleman Timur sejauh 30,8 km dari barat ke timur. Menurut saya pada masa itu sungguh suatu ide brilian ya, yang dicetuskan oleh putra Jawa, Raja Mataram, yang sampai saat ini kita masih bisa menikmati manfaatnya gitu. Jejak tersebut juga bisa kita lihat. Misal kalau teman-teman di sini mau sepedaan gitu menyusuri Selokan Mataram, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang bagus selama kita menempuh perjalanan menyusuri Selokan Mataram. Itu masih asri sekali, pohon-pohon juga masih besar, dan kita ketika menyusuri itu sekaligus menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah, karena ada beberapa titik di Selokan Mataram itu masih ada peninggalan, contohnya prasasti. Namun sungguh sangat disayangkan karena prasasti itu sekarang udah dicoret-coret, jadi nggak kelihatan, jadi kena aksi vandalisme ya. Seperti itu, sungguh sangat disayangkan. Tapi bentuk-bentuk fisik bangunan bersejarah lainnya itu bisa dilihat. Misal nanti kalian bisa mengunjungi terowongan Bligo, jembatan Plambongan, irigasi Van der Wijk gitu. Jadi nggak cuman sekedar ke itu tadi ujung Selokan Mataram, yaitu bendungan Karangtalun gitu. Jadi seperti itu teman-teman, yang bisa saya ceritakan ya mengenai Selokan Mataram ini, karena saya memang tertarik. Jadi bagaimana ya cara menyampaikannya supaya lebih menarik lagi dan relate dengan saya sebagai pembelajar bahasa Jepang, kemudian pengajar juga, supaya lebih mengentertain lagi. Nah, makanya saya membuat ilustrasi semacam ini. Jadi ini memang kalau dilihat di ilustrasi ini begitu banyak warga ya yang sukarela turun tangan. Memang guyup sekali masyarakat Yogyakarta pada saat itu. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena ini berdasarkan juga pengamatan saya, penggalian saya juga. Mungkin terdapat fakta-fakta lain yang mungkin teman-teman ketahui, boleh DM saya atau kita diskusi bareng gitu. Saya juga tertarik ya, walaupun saya bukan orang asli Yogyakarta. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa kembali di Majime Mashite yang berikutnya. Tentu ada keseruan-keseruan lain yang saya coba explore seperti itu. Dadah.